Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 6 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 1, Bangga Menjadi Anak Indonesia. Kita akan membahas bagian membaca di halaman 23 sampai dengan 27. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bagian membaca. Hana mendapatkan surel atau surat elektronik dari Lani, teman lamanya yang tinggal di Sydney, Australia. Nah, ini namanya Boba Mail ya. Biasanya ini penyedia jasa layanan emailnya. Nah, ini adalah alamat email from itu dari, to-nya itu kepada. Subjeknya aku kangen. Subjek itu adalah apa yang dibahas dalam email tersebut ya. Hai Hana, apa kabar? Ibu menyuruhku menulis email surel untukmu dalam bahasa Indonesia. Semoga tidak terlalu kaku ya. Kita bisa sama-sama belajar. Sudah 2 tahun sejak kamu meninggalkan Sydney. Rasanya kangen sekali. Aku baru saja pulang dari sholat Idul Adha di gedung olahraga Merrickville. Ini bukan tempat sholat Id yang sama seperti ketika kamu masih di sini. Tapi ya, memang sama-sama menyewa gedung serbaguna. Pesertanya masih sama, orang-orang Indonesia yang bekerja atau bersekolah di sini. Beberapa di antaranya teman-teman baru. Bagaimana suasana Lebaran di Indonesia? Pasti lebih seru ya. Aku ingat dulu waktu kecil ikut menonton penyembelihan sapi. Aku ingat kalau aku takut sekali waktu itu. Tapi aku jadi tahu asal daging yang kumakan dan jadi lebih sadar untuk memperlakukan binatang dengan baik. Kamu sudah tahu kalau di sini tetap tidak diperbolehkan menyembelih sapi sendiri. Hanya rumah jagal tersertifikasi yang diperbolehkan. Tahun ini orang tuaku berdonasi untuk kurban yang mengirimkan daging-daging kelengan ke negeri rawan pangan seperti Yaman. Apa acaramu setelah sholat Id? Acara kami tidak berubah, masih sama seperti ketika kamu masih tinggal di sini. Pesta barbeque di Taman McNeely. Kamu tahu kan kalau kakakku Padma seorang vegetarian, dia kan aktivis lingkungan. Katanya peternakan sapi dan domba menyumbang banyak sekali gas metana yang berpengaruh ke pemanasan global. Dia tidak mau makan daging lagi, tapi tetap ikut kami ke pesta barbeque. Kak Padma memanggang sate tempe, terong, zucchini, dan jamur portobello. Ternyata rasanya cukup enak. Kak Padma menawariku untuk mencoba menjadi vegetarian selama 2 hari. Dalam seminggu, mungkin aku akan coba kapan-kapan. Bagaimana sekolah barumu? Apa kamu sudah punya banyak teman? Kurasa kamu akan gampang dapat teman karena kamu manis dan baik hati. Aduh, aku jadi kangen sekali padamu. Aku kangen main di pantai dan kemah bersamamu. Semoga akhir tahun ini keluargaku bisa berlibur ke Indonesia. Ibuku mendapat pekerjaan baru sebagai asisten dokter gigi. Gajinya lumayan katanya. Kalau kami berhemat, liburan Natal dan Tahun Baru nanti kami bisa ke Indonesia. Doakan ya. Nanti kalau kami jadi pulang, aku akan bawakan makanan kesukaanmu di sini. Kamu kangen Vegemite? Peluk cium, Lani. Nah, itu dia adik-adik untuk surat yang dikirimkan oleh Lani. Nah, coba lihat ya. Surat fisik dan surat elektronik yang ditulis oleh perseorangan termasuk surat pribadi. Ya, bahasa yang digunakan itu bebas, tidak kaku, dan tidak harus mengikuti format tertentu. Makanya tadi ada hahaha ya, ada ketawanya. Hanya saja perlu diperhatikan kepada siapa kita menulis surat. Jika surat ditujukan kepada orang yang lebih tua, tentunya bahasa yang digunakan harus lebih sopan daripada surat untuk teman sebaya. Kalian bisa melihat perbedaan penggunaan bahasa itu dalam contoh surat Lani kepada nenek dan kakeknya berikut ini. Kita lihat ya, di sini ada alamat emailnya juga ya, dan subjeknya adalah salam rindu. Assalamualaikum, apa kabar nenek dan kakek? Kami sangat merindukan kakek dan nenek di tengah perayaan Lebaran ini.
Sebagai penawar rasa kangen, ibu menyarankan untuk menulis surat ini buat kakek dan nenek. Kami baru saja pulang dari sholat Idul Adha di gedung olahraga Merrickville. Ini memang bukan seperti tempat sholat Id di Indonesia yang biasanya menggunakan lapangan di sekitar masjid. Pesertanya kebanyakan orang-orang Indonesia yang bekerja atau bersekolah di sini. Beberapa di antaranya teman-teman baru. Bagaimana suasana Lebaran di Indonesia? Kami selalu merindukan kemeriahan malam takbir di sana. Tidak dapat kami lupakan juga lezatnya aneka hidangan Lebaran di rumah kakek dan nenek. Di sini kami mengadakan pesta barbeque di Taman McNally. Nenek dan kakek ingatkan, Kak Fatma seorang vegetarian. Kak Fatma kan aktivis lingkungan. Katanya peternakan sapi dan domba menyumbang banyak sekali gas metana yang berpengaruh ke pemanasan global. Dia tidak mau makan daging lagi, tapi tetap ikut kami pesta barbeque. Kak Fatma memanggang sate tempe, terong, zucchini, dan jamur portobello. Ternyata rasanya cukup enak. Kak Fatma menawari saya untuk mencoba menjadi vegetarian selama 2 hari dalam seminggu. Saya jadi ingat saat kita memanggang sate bersama-sama di belakang rumah. Semoga akhir tahun ini kami bisa berlibur ke Indonesia. Ada kabar gembira. Ibu mendapat pekerjaan baru sebagai asisten dokter gigi. Gajinya lumayan katanya. Kalau kami berhemat, liburan akhir tahun nanti kami bisa ke Indonesia. Doakan kami ya kakek dan nenek. Doa kami juga selalu teriring buat kakek dan nenek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lani ya. Nah ini ya unsur-unsur surat pribadi itu biasanya ada tempat dan tanggal penulisan surat. Ada tujuan suratnya, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan juga identitas kayak tadi nih Lani, nah ini identitasnya ya. Nah dalam surat elektronik atau email, tanggal surat sudah ditulis secara otomatis oleh sistem. Tujuan surat juga merupakan alamat surel dari orang yang akan kita kirimi. Misalnya tadi ada hana@bobamail.com. Salam pembuka dan salam penutup harus kita sesuaikan dengan orang yang kita tuju. Dengan teman sebaya, kita bisa menuliskan sapaan informal seperti hai atau hello. Namun dengan orang yang lebih tua atau surel yang dikirimkan ke instansi, sebaiknya menggunakan sapaan yang lebih formal. Misalnya dengan hormat, assalamualaikum, dan salam sejahtera. Begitu juga dengan penggunaan salam penutup. Nah, sekarang adik-adik jawablah pertanyaan berikut ini ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tinggal di mana Lani? Nah tadi Lani itu di Sydney ya. Kalau Hana sudah pulang ke Indonesia, tapi Lani masih di Sydney. Sydney. Bagaimana Lani mengenal Hana? Tulislah kalimat dalam surat Lani yang mendukung jawabanmu. Bagaimana Lani mengenal Hana? Nah jadi di sini kita coba lihat, tulislah kalimat dalam surat Lani yang mendukung jawabanmu. Bagaimana Lani ya? Kita lihat dulu ke suratnya. Nah, kalau di sini pertanyaannya itu tidak ada perkenalannya ya adik-adik ya. Bagaimana Lani mengenal Hana? Tidak ada ceritanya, tapi mungkin bisa kita lihat cerita ketika Lani cerita ketika Hana masih di sana ya. Nih, ini bukan tempat sholat id yang sama seperti ketika kamu masih ada di sini. Bisa juga mereka bertemu di tempat sholat id ya. Oke, di situ saja jawaban yang bisa kita pilih. Terus nomor 3-nya. Nomor 3, Lani bercerita bahwa Kak Fatma adalah seorang vegetarian. Apakah vegetarian itu? Nah, vegetarian itu adalah orang yang tidak makan daging.
ya, yaitu makan sayur-sayuran. Tuliskan perbedaan surat Lani kepada Hana dan kepada kakek dan nenek dalam tabel ini. Ini tabelnya ya. Salam pembukanya. Nah, kalau salam pembukanya, Kak Rina akan lihat langsung ke, atau kita coba copy ke sebelah kanan. Sini ya. Nah, ini agak kecil, tapi nanti adik-adik bisa lihat di buku masing-masing. Ya, salam pembuka. Surat kepada nenek, Assalamualaikum. Nggak muat adik-adik. Assalamualaikum ya. Terus kalau surat kepada Hana itu, Hai Hana ya, pakai hai. Hai Hana, apa kabar nih ya? Tuliskan ini adik-adik di sini ya. Kata sapaannya kamu ya kalau di surat kepada Hana. Kalau di surat ke kakek nenek, dia langsung menyebutnya kakek nenek. Kakek dan nenek. Sebutan dirinya kalau di surat kepada Hana itu aku. Ya. Aku, kalau kepada nenek saya. Salam penutupnya kalau yang kepada Hana itu peluk cium. Kalau untuk kakek nenek itu wassalamualaikum. Nanti dituliskan di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy, dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.